waktu dan tempat dipersilahkan. Alan Nabi wa alihi. Ahsantum. Untuk acara yang selanjutnya yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh As-Sayyid Al-Ustadz Abdillah Ba'bud. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Alan Nabi wa alihi sholawat. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ashabil Husain. Silakan yang ingin bersalam kepada Al-Husain, boleh jadi ini adalah salam kita yang terakhir untuknya. Assalamu ala al-Husain
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Lebih kompak lagi. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود. أما بعد. Para guru yang saya muliakan, ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ke-10 dari bulan Muharram berkumpul, berkerumun, bersatu padu dalam rangka berbela sungkawa dan mengucapkan salam duka cita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi atas haul dan berulangnya peringatan syahadah yang sangat tragis yang dialami oleh cucu beliau Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib alaihissalam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi tuntutan agama dan fitrah kita sebagai manusia. Nanti dalam pembahasan yang akan kita kaji bersama, kita akan melihat betapa seharusnya semua berduka dan berkabung untuk apa yang terjadi pada Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib alaihissalam. Dan hanya orang-orang yang kehilangan jiwa,
kehilangan akal sehatnya, kehilangan nuraninya, kehilangan hatinya, yang tidak berduka dan berkabung atas apa yang terjadi pada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dalam petikan ziarah Asyura, kita semua membaca dan bersalam kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam, dan kita berkata, ya Aba Abdullah, laqad azumatir raziyah. Tragedi sungguh besar, bukan tragedi kecil, bukan peristiwa yang boleh lewat begitu saja, bukan peristiwa sederhana yang akan berlalu begitu saja. Kita berkata, ya Aba Abdullah, laqad azumatir raziyah wa jallat wa azumatil musibatu bika alaina wa ala jami'i ahlil Islam. Musibah ini besar bagi kami, besar bagi seluruh pemeluk agama Islam. Wa jallat wa azumat musibatuka fis samawat ala jami'i ahli samawat. Dan wahai Abu Abdullah, musibah yang terjadi atasmu tidak hanya besar bagi mereka yang tinggal di muka bumi, penghuni bumi, tapi apa yang menimpamu juga besar bagi mereka yang merupakan penghuni langit. Wa azumat musibatuka fis samawat, itu pun ala jami'i ahli samawat, bagi seluruh penghuni langit. Jadi apa yang terjadi atas Al-Husain bukan peristiwa sederhana. Ini peristiwa besar. Seluruh partikel alam ini merekam, mengingat, dan tidak pernah melupakan apa yang terjadi atas darah daging dan cucu suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kalau ada orang yang berusaha memadamkan kedukaan atas musibah Al-Husain, dia harus melawan setiap partikel kecil dari alam semesta ini, karena seluruh semesta berduka atas Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Lebih daripada itu, kalau kita mau melihat peristiwa Karbala, kita harus jujur mengatakan bahwa Karbala yang berarti terbantainya cucu suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yang terjadi hanya 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, adalah pengkhianatan terbesar. Pengkhianatan terbesar atas Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadinya peristiwa Karbala pengkhianatan kepada Allah utamanya. Pada giliran berikutnya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, pengkhianatan kepada Ar-Rasul. Pada giliran berikutnya kepada risalah Islam yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Lebih jauh lagi, pengkhianatan atas Al-Quran. Al-Quran dikhianati. Terbantainya Al-Husain sama dengan diinjak-injaknya Al-Quran. Nanti kita akan bahas sedikit. Pembantaian atas Al-Husain adalah pengkhianatan kepada seluruh umat Islam di sepanjang sejarah. Pembantaian atas Al-Husain adalah pengkhianatan terhadap seluruh penghuni bumi dan langit. Orang yang tidak memperingati dan tidak menganggap penting perjuangan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, berarti sama dengan dia tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Ar-Rasul, tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada risalah Islam, dan tidak yakin pada semua berita yang datang dari langit. Bukan main-main. Peristiwa ini kenapa abadi? Peristiwa ini kenapa besar, kenapa agung, dan dari waktu ke waktu semakin besar dan besar? Karena peristiwa ini pengkhianatan terhadap seluruh nilai-nilai agama, terhadap Allah, terhadap Ar-Rasul, terhadap keluarga Ar-Rasul, terhadap Al-Quran, terhadap risalah Islam,
terhadap umat Islam, terhadap penghuni langit dan bumi, pengkhianatan kepada seluruh keberadaan. Dan karenanya tidak mungkin padam peristiwa ini, yang ada dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman akan semakin besar dan semakin besar. Dan buktinya tidak perlu kita berkoar-koar, buktinya adalah kenyataan yang sedang berlaku, fakta yang sedang terjadi. Bertambah tahun, bertambah besar orang yang mengenal Al-Husain, dan bertambah banyak orang yang berduka atas Al-Husain, dan bertambah banyak pula orang yang paham akan kesucian dan nilai tinggi perjuangan serta pengorbanan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini bukan peristiwa kecil, ini bukan peristiwa biasa. Mengapa seperti itu? Tanpa Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahkan Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi kalau kita sekarang ini menikmati sebuah ideologi, sebuah agama yang rahmatan lil alamin, yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, masih sampai kepada kita agama itu adalah berkat perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam hendak keluar dari kota Madinah sebagai tanda perlawanannya kepada Yazid ibn Muawiyah, pada saat itu ia bertemu dengan Marwan ibn al-Hakam. Marwan datang memberikan tanda kutip nasihat kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Siapa Marwan dan siapa Al-Husain? Bayangkan zaman sedemikian terbaliknya, sehingga orang senista dan sehina Marwan berani menempatkan dirinya sebagai pemberi nasihat kepada manusia suci seperti Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dalam pesannya, singkat kata, Marwan berpesan kepada Al-Husain, "Inni amuruka bi bai'ati amiril mu'minin Yazid." Husain, aku memintamu untuk berbaiat kepada Amirul Mukminin. Siapa? Yazid, putra Muawiyah. Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam memberikan jawaban kepada nasihat Marwan. Jawabannya adalah kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Husain memberikan jawaban singkat, wa alal islamis salam idh qad buliyatil ummah bira'in mithla Yazid. Mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan Al-Husain kemudian berkata, dan ucapkan selamat tinggal kepada agama Islam kalau seandainya umat ini dipimpin oleh orang seperti Yazid. Idh buliyatil ummah, idh qad buliyatil ummah bira'in mithla Yazid. Orang ketika itu belum banyak yang paham, tapi beberapa tahun kemudian orang paham bahwa seandainya kita dulu itu bersama Al-Husain, seandainya kita keluar bersama Al-Husain, seandainya kita bersama kafilah Al-Husain melawan Yazid, tapi sudah terlambat. Kita lihat ya, yang saya baca ini adalah nukilan dari Tarikhul Khulafa karya As-Suyuti. As-Suyuti yang juga menulis kitab tafsir Ad-Dur Al-Manthur, salah seorang dari ulama besar Ahlus Sunnah. Dalam Tarikhul Khulafa, As-Suyuti ketika namanya sejarah para khalifah, ketika sampai pada profil khalifah Yazid bin Muawiyah, di antara yang ditulis oleh As-Suyuti adalah hal ini. Wa akhrajal Waqidi min turuq. Ya. Al-Waqidi menukil hal ini dari beberapa jalur. Ditulis di sini,
anna Abdullah ibn Handhalah al-Ghasil. Yang ngomong ini Abdullah putranya Handhalah yang dimandikan oleh malaikat ketika gugur syahid bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Bukan sembarang orang yang berbicara ini. Abdullah putra Al-Handhalah Al-Ghasil atau Ghasilul Malaika. Apa yang diucapkan? Wallah. Ini diucapkan setelah Al-Husain sudah terbunuh. Ketika kemudian Yazid berencana untuk memerangi kota Madinah dalam peristiwa Al-Harrah, kata Abdullah putra Handhalah Ghasilul Malaika ini, wallah ma kharajna ala Yazid hatta khifna an nurma bil hijarati minas sama. Yang saya baca ini adalah apa yang dinukil dalam kitab Tarikhul Khulafa As-Suyuti. Kata putra Handhalah ini, dia berkata, demi Allah kami tidak keluar melawan Yazid. Saking takutnya kami ini harus melawan Yazid. Kalau kami nak melawan Yazid, kata orang ini, hatta khifna an nurma bil hijarati minas sama. Saking luar biasanya kebejatan orang ini, kalau seandainya kami tidak turun keluar untuk melawan Yazid, maka kami takut akan turun hujan batu dari langit sebagai hukuman bagi kami. Sudah sampai pada titik itu pemahamannya mereka. Tapi Al-Husain 3 tahun sebelumnya sudah mengajak mereka untuk melawan Yazid, dan tidak ada yang menggubris. Baru setelah itu mereka tahu. Hatta khifna an nurma bil hijarati minas sama. Kemudian masih kata putra Handhalah ini, innahu rajulun yankihu ummahatil aulad wal banat wal akhawat. Ini orang, maksudnya Yazid, adalah sosok yang nikah dengan istri-istri ayahnya, bahkan menikah dengan saudarinya sendiri. Wa yashrab al khamr, minum arak. Wa yada'us salah, dan tidak melakukan sholat. Artinya bayangkan, hanya 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul, yang duduk di tampuk kepemimpinan kekuasaan umat Islam adalah orang seperti Yazid. Yang sampai putra Handhalah Asy-Syahid ini, Ghasilul Malaika, berkata, kalau kami tidak keluar melawan Yazid, kami takut akan dihukum dengan hujan batu dari langit. Terlambat. Ketika akhirnya Yazid mengirim pasukannya dan menghalalkan kota Madinah dan memporak-porandakan serta memberangus kota Madinah, ini semua adalah bukti apa yang diucapkan oleh Al-Husain kepada Marwan, wa alal islamis salam idh qad buliyatil ummah bira'in mithla Yazid. Kalian tidak tahu siapa Yazid. Kalian, aku ajak untuk melawannya agar kalian tidak tertimpa musibah. Dan ketika mereka tidak mengiyakan Al-Husain, musibah terjadi atas mereka. Kita lihat ini, apa yang terjadi dalam peristiwa Al-Harrah. Sedikit saja. Ini saya kutip masih dari Tarikhul Khulafa As-Suyuti. Ketika Yazid mengirim pasukannya memporak-porandakan kota Madinah, kata As-Suyuti, wallah makada yanju minhum ahad. Kalau lihat kebengisan tentara Yazid dan pasukan Yazid memporak-porandakan kota Madinah, aku tidak berpikir akan selamat satu orang pun dari kota Madinah. Kutila fiya khalqun minas sahabah. Ada banyak sahabat-sahabat yang sudah tua-tua pada saat itu terbunuh ketika Yazid menghalalkan kota Madinah. Wa nuhibatil Madinah, Madinah diporak-porandakan, harta-harta yang disimpan oleh umat Islam semuanya dirampas. Wa tudda fiha alfu adra. Dan mohon maaf, saya mengucapkan kalimat jorok ini, dan dalam 3 hari itu mohon maaf digagahi 1000 anak gadis oleh pasukan Yazid. Ini ada dalam Tarikhul Khulafa. Al-Husain mengajak mereka memerangi Yazid agar tidak terjadi ini. Al-Husain ingin menyelamatkan umat datuknya. Wa alal islamis salam idh qad buliyatil ummah bira'in mithla Yazid. Tidak dihiraukan, mereka terkena musibahnya. Dan dalam
Tarihul Khulafa, kemudian Asyuti mengakhiri ucapannya dengan fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sama dengan ucapan Al-Husain ketika diminta oleh Marwan untuk berbaiat kepada Yazid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa alal islamis salam idh qad buliyatil ummah bira'in mithla Yazid. Berduka atas Al-Husain adalah fitrah. Tidak perlu dalil. Saya heran kalau masih ada orang yang kemudian mencari dalil untuk berduka. Berduka ini urusan hati. Anda bersuka cita atau Anda berduka, tidak pakai dalil, karena itu perasaan. Kalau ada orang tua kita yang meninggal, atau anak kita yang meninggal, atau saudara kita yang meninggal, apa kita perlu buka buku untuk menangis? Ini kadang-kadang orang berbicara hal-hal yang jauh dari akal sehat, dan orang percaya. Berduka dan bersedih tidak pakai dalil. Kalau Anda cinta kepada ibu Anda, ayah Anda, saudara Anda, siapapun yang Anda cintai, kalau orang itu kemudian meninggal, apalagi kalau orang itu kemudian dibantai, apalagi kalau dibunuh secara tragis, Anda pasti akan bersedih, Anda pasti akan menangis. Dan yang dibantai di padang Karbala adalah darah daging suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi Anda jangan menjadi pandir untuk kemudian mencari bukti untuk berduka atas Al-Husain. Tidak perlu bukti, tidak perlu dalil. Dan kalau kita tidak bersedih atas apa yang menimpa Al-Husain, tidak berkabung atas apa yang menimpa Al-Husain, berarti Anda sudah kehilangan hati, Anda sudah kehilangan nurani, dan Anda sudah kehilangan fitrah. Dan ucapkan selamat tinggal kepada jiwa Anda, karena jiwa Anda telah mati. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan bawakan sebuah bukti yang sebenarnya sudah kita pahami semua, tapi kita perlu mengulang ini. Karena apa? Karena ada orang-orang yang memakai mimbar Ar-Rasul untuk membodohi umat Muhammad. Terpaksa kita ulang hal ini. Terpaksa kita ceritakan lagi hal ini. Terpaksa kita buka lagi hal ini. Kita semua kenal Nabi Allah Ya'qub, putra Ishak, putra Ibrahim. Ya'qub seorang nabi. Bukankah kita semua tahu bahwa ketika Ya'qub dipisahkan dari Yusuf anaknya, Ya'qub tidak pernah berhenti menangis. Dan adakah orang yang berani kemudian mengatakan bahwa Ya'qub yang menangisi Yusuf alaihissalam sampai memutih matanya, sampai buta matanya, sampai bongkok punggungnya? Apakah ada yang berani mengatakan bahwa Ya'qub tidak menerima takdir Allah? Bersedih, menangis tidak ada kaitannya dengan tidak menerima takdir. Al-Quran mengabadikan tangisan Yusuf, tangisan Ya'qub atas Yusuf, padahal Yusuf tidak mati, hanya terpisah. Tangisan itu dilakukan siang dan malam, terus menerus, sampai buta matanya, sampai bongkok punggungnya. Dan adakah yang berani menuduh Ya'qub dengan tangisannya tidak menerima takdir Allah? Dan kenapa kemudian kalau ada pecinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menangis atas apa yang terjadi pada darah daging Ar-Rasul, kemudian dikatakan ini orang-orang tidak menerima takdir Allah? Tidak ada hubungannya. Bersedih tidak ada hubungannya dengan tidak menerima takdir Allah. Dan kalau bersedih itu sama dengan tidak menerima takdir. Yang pertama kali tidak menerima takdir adalah seorang Nabi Allah yang bernama Ya'qub, yang berpuluh tahun sampai buta matanya dan bongkok punggungnya, menangis ketika dia terpisah dengan putranya Yusuf alaihi salam.
wa ajil farajahum. Dan saya akan manfaatkan waktu ini untuk saya kutip dari sana sini apa yang terjadi kepada keluarga Al-Husain pasca beliau dibantai. As-Sajjad, Al-Imam Ali bin Husain Zainul Abidin As-Sajjad termasuk yang selamat dari peristiwa Karbala. Salah seorang maulanya mengikuti As-Sajjad ketika pergi ke padang pasir. Pelayan ini kemudian berkata, aku melihat As-Sajjad mencari tempat yang sepi yang tidak ada orang. Kemudian dia bersujud di atas batu. Aku pun mengendap-endap mengikuti kira-kira apa yang dilakukan oleh putra Al-Husain. Fawaqaftu wa ana asma'u syahiqahu wa buka'ah. Ketika beliau menempelkan dahinya di tempat sujud, kemudian aku mendengar beliau sesenggukan menangis. Dan beliau lepas tangisannya, cucuran air matanya. Tapi beliau tidak hanya menangis. Sambil menangis beliau mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah haqqan haqqa, la ilaha illallah ta'abbudan wa riqqa, la ilaha illallah imanan wa sidqa. Dan bukan sekali dua kali diucapkan kalimat-kalimat itu, diucapkan sampai 1000 kali. Aku menghitungnya, kata Maula Al-Imam Ali Zainul Abidin, pelayan ini menghitung 1000 kali dibaca dalam keadaan sujud sambil meneteskan air mata dan tidak henti-henti beliau menangis. Thumma rafa'a ra'sahu minas sujud. Dan kalau dari cerita ini kita bisa paham bahwa ini dari peristiwa Karbala sudah berlalu puluhan tahun. Jadi puluhan tahun setelah peristiwa Karbala. Thumma rafa'a ra'sahu minas sujud. Wa inna lihyatahu wajhahu qad ghamara bil ma'i min dumu'i ainai. Ketika dia angkat kepalanya di sujud, aku melihat cambangnya betul-betul basah dengan air mata. Kemudian aku datang menghampirinya dan berkata padanya, ya sayyidi, wahai tuanku, ama ana li husnika ayyang qadi. Apakah tidak cukup? Ini waktu sudah berpuluh tahun berlalu. Apakah belum tibakah saatnya untuk dukamu ini selesai, berhenti? Masa ada titiknya dukamu ini? Kamu terus berduka, kamu terus menangis, kamu terus meneteskan air mata. Kapan berhentinya duka ini? Faqala, kemudian Al-Imam Ali Zainul Abidin berkata kepada pelayannya ini, wahai pelayanku, ketahuilah, inna Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihimussalam kana nabiyan ibn nabi. Wahai pelayanku, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim adalah nabi dan putra seorang nabi. Ya'qub punya 12 anak. Kana lahu 12 ibnan. Faghayyaballahu subhanahu wahidan minhum. Allah hanya menggaibkan, menghilangkan, tidak membunuhnya, menghilangkan satu dari 12 anaknya. Fasyaba ra'suhu minal huzn. Karena kedukaan rambutnya memutih. Wadabba dhahruhu minal gham. Bungkuk punggungnya karena kesedihan. Wa dhahaba basaruhu minal buka. Dan hilang penglihatannya karena banyaknya tetesan air mata. Wabnuhu hayyun fi darid dunya, padahal anak yang hilang itu masih hidup di alam dunia. Kamu mau bandingkan itu dengan aku? Wa ana faqadtu abi wa akhi wa 17 min ahli baiti sar'a maktulin. Sementara aku, wahai pelayanku, aku kehilangan ayahku, dan bukan sembarang ayah, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Nanti kita akan bahas secara khusus Al-Husain. Dan saudaraku dan 17 orang dari keluargaku sar'a, mereka terbantai, terpisah, kepalanya dari tubuhnya, terlantar di tengah padang pasir Karbala.
Sar'a maktulin fa kaifa yanqadi huzni wa yakillu bukai. Bagaimana akan berhenti kedukaanku dan bagaimana akan berhenti tetesan air mataku. Bandingkan dengan seorang nabi yang anaknya tidak mati loh ya, dan dia punya 12 anak, cuma dihilangkan sementara satu, disembunyikan sementara satu, dan dia dengan kesedihan menjadi bongkok, memutih rambutnya dan buta matanya. Akhir-akhir ini yang membuat kita semakin sedih adalah kalau yang tidak mau berkabung untuk Al-Husain ini orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan Al-Husain. Boleh jadi kita masih tidak menangis untuk itu. Iyalah karena bukan siapa-siapanya Al-Husain. Tapi yang membuat kita semakin menangis ketika ada orang-orang yang berbangga sebagai keturunan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, berbangga dengan gelar Habib. Karena Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab, yang jauh dari kebenaran, yang syarat kengawuran. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak seharusnya orang berkabung untuk Al-Husain. Islam tidak mengajarkan berkabung. Ya, pertama dia suruh protes dulu sama Nabi Yakub. Hei Yakub, kata fulan, Islam, ajaran Allah, ajaran agama, tidak ada berkabung, tidak ada bersedih itu. Jadi dia mau mendaftarkan dirinya sebagai penasehat Nabi Yakub. Ada nabi baru berarti. Ini supaya kita paham. Karena kadang-kadang ada corong-corong yang tidak bertanggung jawab, entah bekerja untuk siapa, untuk apa tujuannya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Tapi itu nyamuk. Tidak mungkin memadamkan sesuatu yang telah tertitah lewat lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Nanti kita akan bahas. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Cukup bagi kita semua atau saya memberikan pesan bagi mereka yang tersambung nasabnya kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kalau kalian tidak menganggap pengikut Ahlul Bait sebagai orang-orang yang ada di jalan kebenaran, no problem, tidak masalah kita. Karena urusan siapa yang benar dan siapa yang salah bukan dalam penilaian manusia, tapi dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada mereka saya anjurkan untuk mendengar apa kata Al-Imamul Haddad. Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, tentang Asyura. Dia berkata, wa amma Asyura fa innahu yaumu huznin la faraha fi. Tegas-tegas beliau mengatakan hari kesedihan, hari berkabung, hari duka cita, dan tidak ada kegembiraan di situ. Kenapa? Min ajli anna qatlal Husain kana fihi. Kenapa kok hari berkabung? Kenapa kok tidak ada kegembiraan? Karena di hari itu Al-Husain dibunuh. Saya akan mengajak kita semua berpikir. Kalau Anda tidak mau bersedih, kalau Anda tidak mau bersedih, kalau Anda tidak mau berkabung, kalau Anda terlalu tangguh, terlalu laki untuk meneteskan air mata, seandainya seperti itu, setidaknya Anda tidak usah berkabung, Anda tidak usah bersedih. Tapi mengapa Anda tidak hidupkan perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain? Anda tidak perlu meneteskan air mata.
Tapi bukankah Al-Husain datuk Anda? Bukankah Anda bangga sebagai keturunan Al-Husain? Bukankah Anda anggap bahwa perjuangan Al-Husain adalah perjuangan yang suci? Kenapa perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain tidak Anda angkat, tidak Anda bicarakan, tidak Anda peringati? Sehingga keturunannya, anak keturunannya, zuriyahnya mengambil pelajaran dari kepahlawanan, kekesatriaan dan keberanian datuknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak usah bergabung, tapi peringati Al-Husain. Tidak perlu Anda bergabung. Kenapa Anda rendahkan sedemikian Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib yang Anda mendapat kemuliaan karenanya? Tidak ada Al-Husain, tidak ada seorang sayyid yang hidup hari ini, tidak ada Habib yang hidup sampai hari ini, dan tidak ada Habib yang bisa memijakkan kakinya di bumi Nusantara tercinta ini seandainya tidak ada Al-Husain. Anda tidak usah bergabung, tapi hidupkan perjuangannya, hidupkan Karbala, kenalkan anak turunnya kepada siapa Ali Al-Akbar, kepada siapa Al-Qasim, kepada siapa Al-Abbas, bagaimana mereka terbunuh, bagaimana mereka terbantai, untuk apa mereka mempersembahkan jiwa dan raganya. Anda ini siapa memusuhi Al-Husain? Tokoh-tokoh pahlawan umat Islam, orang seperti Umar Mukhtar saja diperingati, dibuatkan filmnya. Apa Anda tidak bangga dengan perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga Anda ingin menguburnya, ingin memadamkannya? Ada kebencian apa Anda kepada Al-Husain? Siapa Anda ini? Masyarakat itu pasti memperingati pahlawan-pahlawannya, dan tidak ada yang sanksi bahwa keluarga suci Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pahlawan-pahlawan Islam yang setiap tingkah lakunya, sepak terjangnya harus diperingati dan diabadikan. Apalagi Anda ini punya Karbala, Anda punya Al-Husain, ini pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Sampai-sampai Dalai Lama itu tokoh umat Buddha, dia berkata, seandainya Al-Husain milik kami, ini kata Dalai Lama, kenapa anak turunnya tidak bisa menghargai Al-Husain, sementara seorang Buddha, seorang bijakawan seperti Dalai Lama mampu memahami siapa Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Seandainya Al-Husain milik kami, maka aku bisa jadikan seluruh umat manusia di dunia sebagai pengikut Buddha. Kenapa yang mengapresiasi harus orang lain? Dan kenapa anak turunnya seperti jijik dengan Al-Husain? Kegilaan apa yang sedang terjadi? Mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada hari berkabung, dan karena itu kemudian orang-orang tidak pernah memperingati haulnya Rasul. Orang kemudian memperingati hari kelahirannya Ar-Rasul. Nah terus kenapa para ulama, para habaib itu diperingati haulnya, kok bukan hari miladnya? Kenapa? Bertentangan kan? Kalau Anda katakan dalam Islam tidak ada peringatan haul, ya mulai sekarang Anda suruh berhenti itu. Anda jangan suruh berhenti haul Al-Husain saja, tapi haul para habaib Anda suruh katakan berhenti juga kalau Anda berani. Kata Anda kan tidak ada kan peringatan haul itu kan, tidak ada hari berkabung, yang ada hari milad. Suruh ganti itu haulnya para habaib dengan milad para habaib. Kenapa ketika haul para habaib boleh, tapi sampai pada haul super habib Anda katakan itu bukan ajaran Islam? Kenapa Anda sedemikian benci kepada Al-Husain? Dan saya heran, ada orang yang benci kepada Al-Husain dan kemudian dia bangga sebagai keturunan Al-Husain. Sesuatu yang sangat tidak bisa kita masukkan dalam akal sehat kita. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajjal farajahum.
umat Islam harus hati-hati dengan takbirnya. Karena takbir ada dua. Ada takbir Islam, ada takbir jahiliyah. Saya akan nukil ucapan salah seorang tabi'i yang bernama Khalid ibn Afran. Dalam ilmu rijal dia dikatakan min afdalit tabi'in. Khalid ibn Afran ini pernah menghilang sekitar 1 bulan. Orang-orang mencari kemana ini Khalid ibn Afran. Tapi sebulan kemudian akhirnya mereka bertemu kembali dengan Khalid ibn Afran. Hatta wajaduhu fasa'aluhu an uzlati. Mereka bertanya, wahai Khalid, selama sebulan ini engkau kemana? Kemudian Khalid berkata, ama tarawna ma nazala bina. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang terjadi atas kami? Rupanya dia ketika habis mendengar apa yang terjadi tentang Al-Husain di padang Karbala, dia kemudian melihat perlakuan orang-orang terhadap kepala Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan kemudian dia membuat sebuah bait syair yang luar biasa. Kata beliau, ja'u bi ra'sika ya ibn binti Muhammad. Orang-orang ini datang membawa kepalamu, wahai putra dari putri Muhammad, mutarammilan bidimaihi tarmila. Dan ketika mereka bawa kepalamu, wahai Abu Abdullah, kepalamu masih meneteskan darah segar. Wa ka'annama bika ya ibn binti Muhammad qatalu jiharan amidina rasula. Kata tabi'i ini yang bernama Khalid bin Afran, sepertinya wahai putra dari putri Muhammad, dengan mereka membunuhmu, mereka seakan-akan terang-terangan dan dengan sengaja membantai ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Qataluka atshana wa lam yatalaqabu fi qatlika tanzila wa ta'wila. Mereka membunuhmu dalam keadaan haus, dan mereka sama sekali tidak takut dengan apa yang mereka baca di dalam Al-Quran. Wa yukabbirun bi an kutilta wa innama. Ya, mereka ketika membantai Al-Husain, mereka juga bertakbir. Yang saya katakan hati-hati, ada takbir Islam, ada takbir jahiliyah. Takbir jahiliyah adalah takbir yang dikumandangkan oleh orang-orang yang mengucapkan Allahu Akbar pasca mereka menginjak-injak tubuh suci Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mereka bertakbir, mereka mengatakan Allahu Akbar, sementara yang diinjak-injak oleh kaki kuda itu adalah darah daging ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tragis. Bayangkan mereka bertakbir sementara yang mereka bunuh adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa yukabbiruna bi an kutilta wa innama qatalu bika takbira wa tahlila. Sementara mereka tidak sadar ketika mereka bertakbir dan yang dibunuh adalah engkau wahai Al-Husain, sebenarnya mereka telah membunuh takbir dan tahlil itu sendiri. Mereka membunuh takbir, mereka membunuh Allahu Akbar, dan mereka membunuh kalimat la ilaha illallah dengan membunuhmu ya Husain. Kejadian yang tragis seperti ini tidak boleh berlalu, tidak boleh lewat begitu saja. Harus terus dikenang. Saya takut kehabisan waktu, sementara saya tidak pandai mengemas apa yang menjadi awal pembicaraan saya, tengah pembicaraan saya, dan akhir pembicaraan saya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, dalam kita mengangkat kembali keagungan dan kebesaran apa yang terjadi atas Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Kenapa peristiwa ini besar? Kenapa peristiwa ini agung?
Dan kenapa peristiwa ini abadi? Yang membuat peristiwa ini agung, besar dan abadi adalah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Sahsul Husain. Man huwa Al-Husain? Al-Husain nafsuhu alladhi yukhallid jihadahu wa syahadatahu. Al-Husain sendiri. Saya akan membahasnya bukan dari kacamata para pengikut Ahlul Bait, karena kalau para pengikut Ahlul Bait sudah selesai menempatkan Al-Husain di mana. Al-Husain adalah hujjatullah, bagi pengikut Ahlul Bait selesai. Saya berbicara terhadap atau atas nama seluruh umat Islam, tidak secara khusus atas pengikut Ahlul Bait. Siapa yang dibantai di padang Karbala ini? Ini supaya kita ketika bercerita atau ketika membaca atau kita membayangkan, kita hadirkan kembali kenyataan ini. Karena seringkali kenyataan ini luput ketika kita mengenang Al-Husain, tapi tidak kita tautkan hal penting ini. Tahukah, ketika mereka membunuh dan membantai Al-Husain, ketika mereka memerangi Al-Husain, itu mereka memerangi, membantai sosok yang dalam setiap sholatnya mereka bersolawat atasnya. Gila apa tidak ini? Umat yang ketika itu memerangi Al-Husain adalah mereka yang dalam sholatnya tidak mungkin sholat mereka tidak bersolat kepada Muhammad wa alu Muhammad. Setiap sholat orang mukmin, setiap sholat orang muslim, tasyahudnya itu pasti ada as-sholat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukankah kita mendengar dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu, wahai keluarga Ar-Rasul, kecintaan kepada kalian fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, kewajiban yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya. Yakfikum min azimil fahri annakum, cukup kebanggaan bagi kalian, malam yusalli alaikum la salata lahu. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak bersolawat atasmu wahai alu Muhammad, sholatnya tidak diterima. Jadi kita lihat ya, orang-orang yang memerangi Al-Husain adalah orang-orang yang dalam sholatnya itu bersolawat atas Muhammad wa alu Muhammad. Dan bagaimana mereka mengizinkan diri mereka untuk membantai dan memerangi seseorang yang mereka dalam sholatnya bersolawat atas Al-Husain. Bukan peristiwa sederhana, ini peristiwa luar biasa ini, yang dilakukan oleh umat Muhammad terhadap darah daging Muhammad, terhadap alu Muhammad. Bukan hal sederhana. Dan Anda tahu sholat apa? Sholat itu adalah sebuah amalan yang in kubilat kubila masiwah wa in ruddat ruddam. Ini sholat ini adalah amalan yang kalau diterima, amalan yang lain diterima. Kalau tidak diterima, amalan yang lain. Dan bagaimana sholat akan diterima kalau yang sholat ini membantai orang yang dalam tasahudnya mereka bersolawat atasnya? Bagaimana sholat akan diterima? Bukan hal yang sederhana pembantaian terhadap Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Tadi kan saya katakan, pembantaian atas Al-Husain, pengkhianatan atas agama, pengkhianatan atas sholat, pengkhianatan atas Al-Quran, atas semuanya. Ini contoh pengkhianatan atas sholat. Selanjutnya, membantai Al-Husain sama dengan merobek-robek dan membakar Al-Quran. Terang-terangan mereka bakar Al-Quran, terang-terangan mereka injak-injak Al-Quran, terang-terangan mereka melawan Al-Quran. Orang kadang tidak bisa mengaitkannya, tidak bisa menghubungkannya. Apa membantai Al-Husain dengan menginjak-injak Al-Quran? Kita lihat ayatnya. Kira-kira upah apa yang Allah perintah Ar-Rasul untuk minta kepada umat setelah beliau menyampaikan risalah yang paling sempurna? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nggak main-main lo ya. Risalah yang paling sempurna ini setelah disampaikan oleh Ar-Rasul, Allah memerintah Ar-Rasul untuk minta upah, dan upahnya adalah al-mawaddah fil qurba, mencintai al-qurba.
dan Al-Qurba salah satunya adalah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bagaimana Anda baca Al-Quran kalau kemudian Anda memerangi orang yang menjadi upah risalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi? Membantai Al-Husain, memerangi Al-Husain sama dengan menginjak-injak dan membakar Al-Quran. Dan saya heran kalau kemudian orang mengabaikan peristiwa ini seperti peristiwa biasa yang terjadi begitu saja. Berarti Anda mengkerdilkan Al-Husain. Berarti Anda tidak kenal siapa Al-Husain. Al-Husain salah satu dari upah risalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang diminta oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Membantai Al-Husain sama dengan membantai Al-Quran. Ketika mereka membantai Al-Husain, berarti mereka membantai orang yang disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Mereka baca ayat ini, mereka paham bahwa keluarga yang disucikan, yang ketika itu akhirnya kemudian Ar-Rasul memanggil mereka, memanggil Al-Hasan, thumma Al-Husain, thumma Ali bin Abi Thalib, thumma Az-Zahra, dan kemudian ditudungi dengan kain kisah dan berdoa adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tadhira. Kemudian turun ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Dan ketika itu Ummu Salamah, salah seorang istri mulia Rasul, hendak masuk dalam kain kisah, dikatakan tanahi innaki ala khair, ini bukan tempatmu, ini tempat orang-orang suci, kamu orang baik wahai istriku, tapi ini bukan tempatmu. Innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Membantai Al-Husain, memerangi Al-Husain adalah memerangi manusia suci dalam penegasan Al-Quran. Bagaimana umat Muhammad mengizinkan diri mereka untuk membantai dan memerangi manusia suci? Dan apakah kemudian umat Muhammad akan diam atas hal ini? Oh, tidak akan pernah diam, tidak bisa diam. Pasti akan terus berkobar ini. Dan dari waktu ke waktu orang akan semakin paham, semakin paham, semakin paham, dan akan semakin tampak siapa wajah-wajah pengkhianat pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah orang yang diajak oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam pertarungan ideologi. Ketika saat-saat genting Ar-Rasul berhadapan dengan Nasara Najran, mereka tidak mau menerima hujah Ar-Rasul sampai pada titik mari kita bermubahalah. Turun ayat faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang diajak oleh Ar-Rasul untuk bertarung ideologi dengan Nasara Najran? Abna'ana, yang diajak adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Artinya ideologi Islam ini berhutang pada sosok Al-Husain yang diajak oleh Ar-Rasul untuk bermubahalah dengan Nasara Najran. Dan bayangkan 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul, mereka sudah mengizinkan untuk menyusun pasukan dalam rangka membantai keluarga suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Memerangi Al-Husain sama dengan terang-terangan memerangi Ahlul Jannah. Sama dengan, artinya umat Islam paham bahwa Ar-Rasul berkata Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Jadi ketika mereka memerangi Al-Husain, mereka tahu ini mereka memerangi pemuda penghulu ahli surga. Dan kalau mereka tidak mau terima hadis tentang bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemuda penghulu ahli surga, kita bawakan ayat tentang it'am wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan kemudian dalam lanjutan ayat itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kemudian dalam ayat ke-12 dikatakan wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang Allah abadikan surganya di Al-Quran. Artinya mereka paham bahwa memerangi Al-Husain, mereka memerangi Ahlul Jannah. Dan mereka tetap lakukan itu. Wajazahum bima sabaru jannatau wa harira. Kita tutup pada poin ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sebelum meninggal berpesan. Pesan Rasul cuma dua, inni tarikun fikum tsaqalain,
Pesan bukan sembarang pesan. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpeguh pada dua hal ini yang menjadi pesanku, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Bayangkan pesan ar-Rasul, mereka perangi. Berarti ketika mereka memerangi Al-Husain, mereka tegas-tegas melawan ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan melawan ar-Rasul sama dengan melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa Karbala adalah sebuah peristiwa yang merupakan penentangan terhadap seluruh agama ini, kepada Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, risalahnya, dan seluruh ajarannya. Terbantainya Al-Husain di padang Karbala adalah melawan semua yang saya sebut tadi. Dan lagi-lagi saya kembalikan kepada mereka yang tersambung darahnya kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bagaimana mereka mengizinkan diri mereka untuk sama sekali tidak berbicara tentang Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Padahal yang di luar sana semua berbicara dan mengagungkan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena kita di negara Indonesia, kita lihat bagaimana Bung Karno mengagungkan dan mengambil inspirasi dari Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Kata Bung Karno, Husain adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di mana kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman. Soekarno saja paham siapa Al-Husain, mengambil inspirasi perjuangan dari Al-Husain. Kok malah keturunannya malah memerintah orang untuk tidak mengenang atau mengingat Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pangeran Diponegoro dalam perjuangan kemerdekaannya juga berkata hal yang sama. Ini pernah saya sampaikan, tapi perlu saya sampaikan lagi supaya orang tahu siapa Al-Husain, bahwa memperingati Al-Husain bukan hanya air mata, bukan hanya duka, tapi duka yang menimbulkan kekuatan juang, spirit, energi, memberikan kekuatan untuk melawan para penjajah, kaum pongah dan kaum arogan. Kata Pangeran Diponegoro, Den Seksenono Hing Wanci Suro, dia berkata di bulan Asyura, di bulan Muharram maksudnya, Londo bakal den siro sirnaake soko tanah Jawa. Belanda akan aku usir dari tanah Jawa. Kerana sinurung pangliwaning para satriyaning mukamat, yaiku ngali kasan kusen siro podo lumaksanana yudo kairing takbir lan solawat. Pangeran Diponegoro mengajak pasukannya dalam berjuang melawan Belanda untuk bertakbir dan bersolawat. Yen siro gugur ing Bantolo, kata Pangeran Diponegoro, seandainya aku gugur di medan peperangan, Cinondro guguring sakabate Sayyidina Kusen ing Nainawa. Ini sama seperti gugurnya sahabat-sahabat Al-Husain di Nainawa, di Karbala. Orang-orang semua mengenal dan mengagungkan Al-Husain, dan aneh kalau kemudian ada anak keturunannya yang mencoba untuk menghapus Al-Husain dari sejarah perjuangan umat Islam. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain alladzina badhalu muhajahum dunal Husain alaihi salam. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza wallahi fawzan azima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Adzamallahu ujurakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.